Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasi Ramadan. Saya dari kelas 10 IPAS 2 dan saya akan mempresentasikan materi-materi ini. Yang pertama itu adalah definisi peta. Peta adalah rupa permukaan yang digambarkan menggunakan suatu sistem proyeksi dengan skala tertentu. Menurut ICA, International Cartographic Association, peta adalah gambaran atau unsur-unsur ketampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa. Nah, ini contoh peta topografi, peta yang menggambarkan relief atau permukaan bumi. Nah, ini yang kedua, ini peta dunia. Peta dunia yang berskala sangat kecil dan dengan cakupan yang wilayah sangat luas. Yang ketiga adalah ini peta korografi, peta yang menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi yang bersifat umum. Nah, ini adalah fungsi peta. Fungsi peta yang pertama adalah menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi. Yang kedua, memperlihatkan atau menggambarkan fenomena-fenomena dan bentuk-bentuk pada permukaan bumi. Yang ketiga ini adalah memperlihatkan ukuran, luas daerah, jarak di permukaan bumi, dan tempat menyajikan informasi dalam konteks keruangan. Nah, ini tujuan peta. Tujuan peta adalah membantu suatu pekerjaan, misalnya untuk navigasi atau perencanaan, analisis data spasial, komunikasi informasi ruang, yang menyimpan informasi, membantu dalam pembuatan suatu desain. Itu penginderaan jauh. Definisi dari penginderaan jauh menurut para ahli adalah langsung dengan objek, area, dan gejala tersebut. Itu menurut Wilson dan Buffon. Yang kedua itu berbagai teknik yang dikembangkan untuk perolehan analisis informasi tentang bumi. Itu menurut David Lidgren. Dan yang ketiga itu menurut Avers adalah upaya untuk memperoleh, menunjukkan, mengidentifikasi, dan menganalisis objek dengan sensor pada posisi pengamatan daerah kajian. Itu menurut tiga para ahli dan definisi penginderaan jauh. Dan komponen penginderaan jauh ini adalah yang pertama sumber tenaga, kedua penggunaan data, ketiga perolehan data, keempat atmosfer, yang kelima objek, yang keenam sensor, yang ketujuh adalah subjudul, yaitu sistem informasi geografi. Definisi SIG adalah menurut Melbourne et al. SIG adalah sistem penanganan data keruangan. Yang kedua itu menurut Burog 1986, itu SIG adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, mengelola, menganalisis, dan mengaktifkan kembali data yang mempunyai referensi keuangan untuk berbagai tujuan yang berkaitan dengan pemetaan dan perencanaan. Yang ketiga itu menurut M. Blackmore, ini 1989, SIG adalah seperangkat alat yang mengintegrasikan penyimpanan, manipulasi, analisis, permodelan, dan pemetaan informasi spasial secara digital. Subsistem ini bisa dilihat. Yang pertama itu masukkan data atau input, penyimpanan data atau storage, manipulasi, analisis data, dan yang keempat itu adalah keluaran data atau output. Tugas utama SIG: input data, pembuatan peta, manipulasi data, manajemen file, analisis query, dan visualisasi hasil. Dan ini komponen SIG itu brandware. Brandware itu manusia, hardware, software, aplikasi, dan data. Bisa dilihat di sini pemanfaatan penerapan SIG: bidang SDA atau sumber daya alam, bidang perencanaan ruang, dan yang ini bidang kependudukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.